Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day ya. Oke, di minggu ini kita akan bahas tentang sistem persamaan diferensial biasa. Kalau pada minggu lalu kita sudah bahas persamaan diferensial biasa, namun terbatas hanya untuk persamaan diferensial biasa order 1 ya. Order 1 karena waktu itu yang kita bahas adalah hanya turunan pertama saja. Nah, sekarang kita akan bahas sistem persamaan diferensial biasa order 1 juga. Kemudian nanti kita akan bahas tentang persamaan diferensial biasa order lanjut. Nah, untuk persamaan diferensial biasa order lanjut itu harus menguasai dulu sistem persamaan diferensial biasa order 1 karena strategi untuk menyelesaikan masalah persamaan diferensial biasa order lanjut atau order tinggi itu adalah dengan mentransformasi PDB order lanjut tersebut menjadi sistem PDB order 1. Oke, pembahasan lebih detail nanti akan kita bahas. Sebelum kalian mendengarkan video penjelasan berikutnya, silahkan di pause dulu videonya untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing sambil bersyukur untuk nikmat yang diberikan Tuhan ke kita ya. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Oke. Kita mulai dengan sistem PDB. Nah, sistem PDB merupakan kumpulan dari persamaan diferensial biasa sebagai satu paket ya, tidak bisa dianggap masing-masing, tapi dia adalah satu paket. Kalian kebetulan sudah dapat mata kuliah PDB dan sudah mempelajari juga tentang sistem PDB. Jadi saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut lagi bagaimana bentuk umum dari sistem PDB itu karena sudah dibahas waktu di mata kuliah persamaan diferensial biasa. Nah, kalau kita mau menyelesaikan masalah sistem PDB dengan metode numerik, maka bentuk umum dari sistem PDB order satunya harus ditulis dalam bentuk seperti ini, yaitu Y1 aksen atau DY1DX itu adalah suatu fungsi yang tergantung pada variabel bebasnya yaitu X atau tergantung pada Y1-nya, kemudian tergantung pada variabel-variabel tak bebas lainnya yaitu entah Y2 hingga YN. Kemudian Y2 aksen atau DY2DX itu adalah suatu fungsi yang tergantung pada variabel bebasnya yaitu X, tergantung pada variabel tak bebasnya Y2 dan tergantung pada variabel tak bebas lainnya. Oke, dan seterusnya hingga YN aksen atau DYN DX itu adalah suatu fungsi yang berbeda dari yang F2 dan F1. Jadi F1, F2, Fn itu adalah sekadar simbol dari bentuk turunan pertama dari Y1 terhadap X. Kalau F2 itu adalah bentuk turunan pertama dari Y2 terhadap X. Kemudian Fn itu adalah bentuk turunan pertama dari Yn terhadap X. F1, F2 hingga Fn itu tidak harus sama dong ya. Oke, nah sebagaimana pada pembahasan PDB order 1 pada minggu sebelumnya, untuk menyelesaikan sistem PDB dengan metode numerik juga sangat perlu informasi atau input awal berupa nilai awal. Di mana di sini let's say nilai Y1 pada X0 adalah Y10. Y10 artinya adalah jangan dibaca Y10 ya, karena di sini maksudnya adalah Y10 yang artinya adalah nilai Y1 pada X0. Kemudian let's say nilai awal Y2 pada X0 adalah Y20. Kemudian nilai awal YN pada X0 adalah YN0. Kemudian perlu diingatkan ke kalian bahwa Y1, Y2, Y1 hingga YN itu merupakan fungsi yang tergantung pada variabel X. Ini yang ya maksudnya. Jadi Y1 hingga YN itu adalah variabel tak bebas yang tergantung pada variabel X, di mana variabel X-nya merupakan variabel bebas. Oke, menemukan solusi dari sistem PDB tadi ya tentunya kita harus menemukan Y1 hingga YN atau F1 hingga F2 hingga Fn pada X R plus 1. Jadi nyari sama sebenarnya definisi dari solusi PDB ini dengan solusi dari sistem PDB. Cuman kalau solusi dari sistem PDB ya kita harus menemukan satu paket nilai Y1 hingga YN pada suatu X. Namanya juga menyelesaikan dengan metode numerik ya. Jadi outputnya hanya berbentuk angka saja. Artinya yang akan kita temukan adalah solusi khususnya, tidak menemukan solusi umumnya. Oke. Kemudian XR plus 1 itu sama dengan XR ditambah H atau artinya adalah nilai X pada langkah ke R plus 1 itu sama dengan nilai X pada langkah sebelumnya ditambah H, di mana H itu adalah ukuran langkah setiap iterasi atau jarak antara X yang satu dengan X berikutnya.
Nah, metode yang bisa digunakan untuk menemukan solusi dari sistem PDB yang akan kita bahas di perkuliahan ini adalah dua metode, yaitu metode Euler dan metode Runkuta. Nah, di sini kita tidak akan bahas penurunan rumus metode Euler dan Runkuta untuk menemukan solusi dari sistem PDB karena dasarnya atau strategi penurunan rumusnya sebenarnya sama saja dengan pada PDB. Oke, jadi tidak dibahas penurunan rumusnya. Kita langsung lihat algoritmanya. Nah, let's say kita punya sistem PDB-nya adalah seperti ini, sebagaimana yang di slide awal tadi ya, bahwa Y1 aksen adalah sama dengan F1 yang tergantung pada variabel bebas dan variabel tak bebas lainnya. Kemudian Y2 aksen adalah F2, kemudian hingga Yn aksen adalah Fn, di mana nilai awalnya ada diberikan ya. Asumsikan Y1R, Y2R hingga YR merupakan nilai Y1, Y2 hingga Yn pada XR. Jadi Y1R ini artinya adalah nilai Y1 pada XR, Y2R adalah nilai Y2 pada XR, dan YNR ini adalah nilai Yn pada XR, di mana XR itu adalah nilai X pada langkah sebelumnya ditambah H. H itu adalah jarak antara X yang satu dengan X berikutnya. Nah, dengan metode Euler, maka nilai Y1, Y2, hingga Yn pada langkah ke R plus 1 itu diestimasi dengan berikut. Untuk Y1 pada XR plus 1, di sini singkatnya saya notasikan dengan Y1 R plus 1, artinya adalah nilai Y1 pada XR plus 1. Nah, nilai Y1 pada XR plus 1 itu diestimasi dengan rumus Y1R ditambah H dikali F1. F1 itu adalah bentuk turunan dari Y1 terhadap X tadi. Kemudian nilai estimasi untuk Y2 pada XR plus 1 atau dinotasikan dengan Y2 R plus 1 itu sama dengan Y2 pada R sebelumnya atau nilai Y2 pada langkah sebelumnya ditambah H kali F2, di mana F2 itu adalah bentuk turunan dari Y2 terhadap X. Dan seterusnya nilai Yn pada XR plus 1 atau nilai YNR plus 1 dinotasikan seperti ini ya, untuk ini dipersingkat, itu sama dengan nilai Yn pada langkah ke R atau nilai Yn pada langkah sebelumnya ditambah dengan H dikali Fn, di mana Fn itu adalah nilai turunan dari Yn pada terhadap X. Oke, jadi ini adalah rumus untuk menemukan solusi dari suatu sistem PDB order 1 dengan menggunakan metode Euler. Dengan demikian, kalau kita mau menemukan nilai Y1, Y2 hingga Yn pada suatu C, maka langkah-langkah atau algoritma yang perlu kita lakukan adalah sebagai berikut. Hitung banyaknya langkah yang akan kita butuhkan, di mana banyaknya langkah itu sama dengan nilai C dikurang X0, di mana X0 ini adalah nilai awal, dibagi dengan H, di mana H itu adalah jarak antara langkah yang satu dengan jarak antara X yang satu dengan X berikutnya. Kemudian pada R sama dengan 0 artinya pada langkah awal itu masukkanlah input X0, Y1 pada X0, Y2 pada X0, dan Yn pada X0. Ini kan informasi pada nilai awal, jadi tinggal dimasukkan. Nah, setelah memasukkan ini, hitunglah nilai F1 pada nilai F1 pada X0, pada Y1 di X0, pada Y2 di X0, dan seterusnya. Kemudian hitung juga nilai F2 dan hitung juga nilai Fn. F1, F2 hingga Fn itu apa? F1 hingga Fn itu adalah fungsi atau formula turunan pada masing-masing Y1 hingga Yn. F1 itu adalah formula turunan dari Y1 pada X, F2 itu adalah formula turunan dari Y2 pada X. Jadi itu yang dihitung di tahap ini. Nah, langkah berikutnya adalah hitunglah untuk pada R sama dengan 1, mulai langkah ke 1 hingga langkah ke N, kita hitunglah nilai XR dan nilai YY-nya atau nilai variabel tak bebasnya. Kalau nilai variabel bebasnya yaitu X pada langkah ini itu sama dengan nilai X0 ditambah R kali H, atau boleh juga dengan nilai X pada langkah sebelumnya ditambah dengan nilai H-nya. Sedangkan untuk variabel tak bebasnya ini yaitu Y1 hingga Yn, maka jalankanlah rumus metode Euler ini, yaitu Y1 pada pada langkah ke R itu sama dengan nilai Y1 pada langkah sebelumnya ditambah nilai H dikali F1, di mana F1 ini dievaluasi atau dihitung berdasarkan pada nilai X di langkah sebelumnya
pada nilai Y1 di langkah sebelumnya, nilai Y2 di langkah sebelumnya, nilai Yn di langkah sebelumnya. Kemudian nilai Y2 pada suatu langkah R, pada langkah ke R, itu sama dengan nilai Y2 yang ada di langkah sebelumnya ditambah dengan nilai H kali F2. F2 ini dievaluasi pada X pada langkah sebelumnya, Y1 pada langkah sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita mau menemukan nilai Y11 artinya nilai Y1 pada langkah ke-1 berarti sama dengan nilai Y1 pada langkah ke-0 berarti nilai Y1 di nilai awal ya yang di langkah sebelumnya ditambah H kali F1 di mana F1 ini adalah merujuk ke nilai F1 itu dihitung berdasarkan pada nilai X, Y1, Y2 hingga Yn yang ada di langkah sebelumnya. Di mana di langkah sebelumnya kan tadi kita sudah menghitung ini nih. Oke. Maka diperolehlah nanti nilai Y1 hingga Yn-nya untuk suatu langkah. Kita lihat contohnya. Let's say diketahui sistem PDB order 1 sebagai berikut, yaitu Y aksen sama dengan Y dikurang 4Z ditambah X, kemudian Z aksen sama dengan 4Y dikurang 7Z. Di sini formula Y aksennya kebetulan tergantung pada variabel bebas dan juga tergantung pada variabel tak bebasnya ya. Kalau Z aksen itu formulanya hanya tergantung pada variabel tak bebasnya saja, nggak ada masalah. Toh kita menyelesaikan dengan metode numerik di mana kita tidak perlu menemukan solusi umumnya. Nah, diberikan nilai awalnya nilai Y pada X sama dengan 1 adalah 2 dan nilai Z pada X sama dengan 1 adalah 1. Nah, hitunglah nilai Y, pertanyaannya adalah hitung nilai Y dan Z pada X sama dengan 1,5 atau secara matematis dituliskan seperti ini ya. Kita akan menggunakan metode Euler, kemudian di sini diminta menggunakan H sama dengan 0,1. Oke, jadi ini adalah informasi soal dan beserta pertanyaannya. Nah, di sini yang berperan sebagai F1 itu adalah yang ini, yaitu formula turunan dari Y pada X, yaitu Y kurang 4Z ditambah X. Kemudian F2-nya itu adalah 4Y dikurang 7Z ini. Kemudian dari informasi nilai awal ini, maka kita punya X0-nya sama dengan 1, yaitu angka yang di dalam kurung ini menunjukkan nilai X pada langkah awal ya, atau nilai X di nilai awal. Kemudian 2 ini merupakan nilai Y0, yaitu nilai Y di langkah awal. Kemudian 1 di sini berperan sebagai Z0. Kemudian dari pertanyaannya berarti kita punya C-nya sama dengan 1,5 karena yang ditanya adalah nilai Y pada C sama dengan pada X sama dengan 1,5. Kemudian diketahui pula H sama dengan 0,1, maka dari 3 informasi ini kita bisa menemukan atau mengidentifikasi berapa banyak langkah yang kita perlukan untuk menjalankan metode Euler. Oke, R itu rumusnya adalah C dikurang X0 dibagi H, di mana C-nya di sini 1,5 dikurang X0-nya 1 dibagi H-nya adalah 0,1. Nanti akan diperoleh banyaknya langkah atau R sama dengan 5. Artinya banyaknya langkah yang diperlukan untuk menjalankan metode Euler dengan H sama dengan 0,1 itu adalah sebanyak 5 langkah. Oke, ini adalah rumus tadi dengan menggunakan metode Euler ya, karena kebetulan di kasus contoh ini hanya ada 2 variabel tak bebas, maka kita hanya perlu menghitung nilai 2 variabel tak bebas juga, yaitu YR dan ZR. Di mana nilai Y pada suatu langkah itu sama dengan nilai Y di langkah sebelumnya, ditambah H dikali F1, di mana F1-nya dievaluasi pada X, Y, dan Z yang ada di langkah sebelumnya. Kemudian nilai Z di suatu langkah R itu sama dengan nilai Z yang berada di langkah sebelumnya ditambah H kali F2, di mana F2-nya itu dievaluasi pada X, Y, dan Z di langkah sebelumnya. Nah, dengan menjalankan rumus ini akan diperoleh dengan metode Euler seperti ini nanti hasilnya. Kita lihat proses menjalankan di Excel-nya. Oke, ini sudah saya siapkan ya. R di sini artinya adalah langkah-langkah yang kita butuhkan. Di sini sudah disiapkan langkah 0 hingga langkah ke-5. 0 karena itu adalah untuk nilai awal. Kemudian 1 hingga 5 karena tadi sudah kita hitung ternyata kalau mau menggunakan H sama dengan 0,1, kemudian kita mau menghitung nilai Y dan Z pada X sama dengan 1,5, maka kita akan butuh 5 langkah. Nah, di langkah kemudian ini adalah kolom untuk variabel bebasnya X, kemudian 2 ini adalah untuk kolom variabel tak bebasnya yaitu Y dan Z. Kemudian ini adalah kolom Y aksen atau F1 dan di sini adalah kolom F2 atau Z aksen.
Oke, kita mulai dengan nilai pada R sama dengan 0, maka nilai X-nya. Nah, tadi kan nilai X0-nya adalah 1 ya, sesuai dengan angka yang di dalam kurung ini. Jadi di sini kita isikan 1. Kemudian nilai Y pada langkah 0 ini tadi adalah 2 sesuai dengan informasi. Kemudian nilai Z di langkah awal ini adalah 1 sesuai dengan informasi di sini ya. Jadi ini 1. Kemudian nilai F1. F1 itu rumusnya adalah formula yang ada pada Y aksen. Y aksennya kan Y dikurang 4Z ditambah X. Maka ini yang akan kita jalankan. Sama dengan nilai Y yaitu 2 dikurang 4 dikali Z-nya dalam hal ini 1. Kemudian ditambah X. X-nya dalam hal ini adalah 1. Kemudian Z aksen atau F2. F2 itu berasal dari rumus Z aksen ini, yaitu 4Y dikurang 7Z. Jadi kita jalankan 4 dikali 2 dikurang 7 dikali 1. Oke. Berikutnya nilai X yang ada di langkah ke-1. Tadi kan diketahui bahwa H-nya sama dengan 0,1 ya. Maka nilai X di langkah 1 ini sama dengan nilai X di langkah sebelumnya ditambah nilai H ini. Kita kunci saja dengan F4. Kemudian YZ hingga kolom F2 ini kita copy saja. Nilai Y-nya tidak bisa di copy ya. Untuk nilai Y-nya sama dengan, nah rumusnya itu kan adalah nilai Y pada langkah sebelumnya. Jadi ini nilai Y di langkah sebelumnya ditambah H kali F1 pada langkah sebelumnya. Jadi ini sama dengan nilai Y di langkah sebelumnya adalah 2 ditambah H ini kita kunci saja karena dia akan selalu dipakai. Kemudian dikali dengan nilai F1 di langkah sebelumnya, yaitu ini. Kemudian untuk nilai Z-nya sama dengan nilai Z yang ada di langkah sebelumnya ditambah dengan nilai H, dikunci H-nya karena akan dipakai terus, dikali dengan nilai F2 karena F2 ini yang berkenaan dengan turunan dari Z. Oke. Kemudian kolom ini formulanya tidak akan berubah karena di sini kita mengevaluasi pada baris yang sama. Jadi ini bisa di copy saja. Jadi di sini kita akan menghitung nilai Y dikurang 4Z tambah X pada X sama dengan 1,1, pada Y 1,9, pada Z 1,1. Kemudian F2 ini kita akan menghitung 4Y dikurang 4Z 7Z. Pada Y-nya adalah 1,9 dan Z-nya adalah 1,1. Nah, sudah penuh formula di langkah 1, tinggal copy saja atau ditarik saja hingga langkah ke-5. Oke. Nah, akhirnya di langkah ke-5 kita ketemu nilai X 1,5 dengan nilai Y-nya itu adalah 1,40664 dan nilai Z-nya adalah 0,887 ini. Ya sudah, ketemulah jawaban yang ingin kita temukan karena yang ditanyakan adalah nilai Y dan Z pada X sama dengan 1,5. Di sini dari membaca tabel ini kita peroleh bahwa pada X sama dengan 1,5 nilai Y-nya adalah 1,40664 dan nilai Z-nya adalah 0,887. Sedangkan kalau ini untuk membaca tabel saja, yang baris ini artinya adalah pada X sama dengan 1,3 nilai Y-nya adalah 1,62 dan Z-nya adalah 1,031. Oke, selesailah dengan menggunakan metode Euler. Nah, jadi berdasarkan pada metode Euler, kita temukanlah nilai Y pada 1,5 itu sama dengan 1,4066 dan nilai Z pada X sama dengan 1,5 itu adalah 0,887. Oke. Begitu dengan metode Euler. Lumayan sederhana ya. Berikutnya metode Rumkuta order 4. Nah, untuk metode Rumkuta order 4, rumusnya sebenarnya sama saja dengan metode Rumkuta order 4 pada PDB order 1. Tapi karena kita bicara sistem, maka akan banyak nilai K1 hingga K4 yang akan kita hitung. Karena K1 dan K4 itu akan dihitung untuk semua variabel tak bebas yang muncul di sistem PDB-nya. Nah, let's say kita punyain sistem PDB-nya adalah sebagai berikut, sama seperti yang di metode Euler tadi. Kemudian let's say Y1 hingga Y1R hingga YNR itu adalah nilai Y1 hingga YR pada XR atau pada X langkah ke R, di mana X pada langkah ke R itu sama dengan XR kurang 1 ditambah H. Maka nilai Y1 pada X ke R tambah 1 atau nilai Y1 R tambah 1, ini notasi untuk ini, sama dengan nilai Y1 pada langkah ke R
atau nilai Y1 di langkah sebelumnya ditambah dengan K1Y1 ditambah 2K2Y1 ditambah 2K3Y1 ditambah K4Y1 dibagi 6. Apa itu K1Y1 hingga K4Y1 nanti akan disampaikan di slide berikutnya. Kemudian, jadi untuk menghitung Y1 pada langkah ke R plus 1, maka kita harus berhitung nilai K1Y1 hingga K4Y1. Kemudian untuk Y2 pada XR plus 1 sama dengan Y2 di langkah sebelumnya ditambah nilai K1Y2 hingga K4Y2 dibagi 6. Kemudian hingga YN pada XR plus 1 sama dengan nilai YN pada langkah sebelumnya ditambah K1YN ditambah 2K2YN ditambah 2K3YN ditambah K4YN dibagi 6. Nah, mau berapa banyak pun variabel tak bebas yang muncul dalam sistem PDB kita, ya tetap saja nilai K yang harus dihitung itu adalah K1 hingga K4. Tidak ada tambahan ya. Kemudian dari sini berarti kita tahu bahwa setiap kali mau menemukan nilai Y1, Y2 hingga YN di langkah sebelumnya, maka harus banget menemukan K1 hingga K4 terlebih dahulu. Tanpa menemukan ini ya bagaimana kita menjalankan rumus ini kan ya? Nah, apa itu K1, K2, 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 K3 hingga K4? Nah, inilah dia. Di sini untuk K1 pada Y1 itu sama dengan H dikali F1. Kenapa F1? Kenapa tidak F2 hingga Fn? Karena kan di sini kita fokus pada Y1 saja. Nah, Y1 itu turunan dari Y1 itu kan F1 pada notasi sistem PDB-nya tadi. F1 itu adalah turunan Y1 pada X. Jadi, nilai K1-nya juga dievaluasi pada F1. Kemudian K2 pada Y1 itu sama dengan H dikali F1, di mana F1 itu dievaluasi pada nilai X di langkah sebelumnya ditambah H per 2. Kemudian pada Y1 di langkah sebelumnya ditambah K1 per 2, ditambah nilai Y2 pada langkah sebelumnya ditambah setengah K1 Y2 dan seterusnya. Kemudian nanti K3Y1 itu sama dengan H dikali F1, di mana variabel bebasnya di sini berganti menjadi sama dengan variabel bebas di sini ya. Kalau pada K1 variabel bebasnya tetap X itu, sedangkan pada K2 dan K3 nilai variabel bebasnya untuk mengevaluasi F1 itu adalah nilai X-nya ditambah dengan H per 2. Kemudian di sini nilai Y1 hingga Y2-nya sama saja. Cuman di sini kalau tadi nilai variabel tak bebasnya untuk menghitung K2 itu adalah variabel tak bebasnya ditambah dengan setengah kali K1. Nah, untuk perhitungan K3, variabel tak bebasnya ditambah dengan setengah dari K2. Jadi, untuk menghitung K2 perlu dulu bereskan K1. Untuk menghitung K3 perlu dulu bereskan K2. Kemudian nanti untuk perhitungan K4 itu sama dengan H dikali F1, di mana variabel bebasnya sekarang adalah XR atau nilai X di langkah tersebut dan langkah sebelumnya ditambah H. Kemudian variabel tak bebasnya itu semuanya ditambah dengan nilai K3. Jadi untuk menghitung K4 itu perlu dulu menghitung K3. Nah, ini baru menghitung K1 hingga K4 yang berkenaan dengan variabel tak bebas Y1. Bagaimana dengan K1 hingga K4 yang berkenaan dengan variabel tak bebas lainnya? Ya, dengan formula yang sama, kira-kira seperti ini juga. Namun K1 hingga K4 untuk variabel tak bebas lainnya, di sini sama dengan H dikali F pada variabel F yang berkenaan dengan variabel tak bebas itu. Misalnya mau menghitung K1 yang berkenaan dengan Y2 berarti H dikali F2, tidak lagi F1. Nah, kalau mau menghitung misalnya nilai K1 yang berkenaan dengan Y4, maka H dikali F4. Nah, ini semua digunakan untuk menghitung nilai Y1 pada XR plus 1. Tadi kenapa saya baca di sini X dan Y pada langkah sebelumnya? Karena yang ini ya digunakan untuk menghitung Y1 pada langkah berikutnya. Oke, kita langsung lihat ke contoh biar lebih terbayang. Diketahui sistem PDB order satunya adalah Y aksen sama dengan Y dikurang 4Z ditambah X, di mana Y itu adalah variabel tak bebas yang bergantung pada X. Kemudian Z aksen itu adalah 4Y dikurang 7Z, di mana Z aksen itu Z itu adalah variabel tak bebas juga yang bergantung pada variabel bebas X.
Dengan nilai awalnya diberikan Y1 sama dengan 2, Z1 sama dengan 1. Kemudian pertanyaannya adalah hitung nilai Y dan Z pada X sama dengan 1,5 dengan menggunakan metode Runge-Kutta order 4 dan menggunakan H sama dengan 0,1. Nah, masalah ini sama persis dengan masalah pada pada metode Euler tadi ya. Oke, kita bahas soal ini. Soal ini sama persis dengan soal yang kita bahas untuk diselesaikan dengan metode Euler tadi ya. Y dikurang 4Z ditambah X ini berperan sebagai F1, kemudian 4Y dikurang 7Z ini berperan sebagai F2, kemudian nilai awalnya itu adalah nilai X yang berada di dalam kurung ini, yaitu X sama dengan 1, atau X0 sama dengan 1, kemudian 2 ini merupakan nilai Y0, kemudian 1 ini merupakan nilai Z0, atau di langkah awal. Nah, yang ditanyakan adalah nilai Y dan Z pada X sama dengan 1,5, berarti nilai C-nya adalah 1,5. Kemudian diketahui hanya sama dengan 0,1. Nah, dari informasi yang 3 ini, maka kita bisa memutuskan bahwa banyaknya langkah yang akan kita perlukan untuk menyelesaikan sistem PDB ini dengan H sama dengan 0,1, itu adalah sebanyak 5 langkah. Sama saja dengan metode Euler tadi ya, 5 langkah juga karena kita menggunakan H yang sama. Kemudian yang akan berbeda nanti adalah rumus untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, dengan menggunakan metode Runge-Kutta, maka taksiran untuk nilai Y dan Z itu adalah sebagai berikut. Nilai Y di suatu langkah sama dengan nilai Y yang ada di langkah sebelumnya ditambah dengan K1Y ditambah 2K2Y ditambah 2K3Y ditambah K4Y dibagi 6. Kemudian nilai Z pada langkah ke R plus 1 atau nilai Z pada suatu langkah itu sama dengan nilai Z di langkah sebelumnya ditambah K1Z tambah 2 K2Z tambah 2 K3Z ditambah K4Z dibagi 6. Jadi analog saja ya dua rumus ini, hanya yang ini adalah untuk variabel Y saja, yang ini untuk Z saja. Nah, apa itu K1Y hingga K4Y, K1Z dan K4Z? Nah, kita lihat untuk K1Y itu sama dengan H dikali F1, di mana F1-nya itu dievaluasi pada X, Y, dan Z yang ada di langkah sebelumnya. Jadi, semua formula yang di ruas kanan ini kan Y dan Z ini kan untuk dihitung di langkah selanjutnya ya. Formula untuk menghitung nilai Y dan Z di suatu langkah itu bergantung pada nilai variabel yang ada di langkah sebelumnya. Jadi itu makna dari subscribe-nya di sini atau indeksnya ini adalah R saja, tidak R tambah 1. Berarti F1 itu dievaluasi berdasarkan pada X, Y, dan Z yang ada di langkah sebelumnya. Kemudian hitung juga nilai K1Z, di mana K1Z itu sama dengan H dikali F2, di mana F2 itu dievaluasi pada X, Y, dan Z yang ada di langkah sebelumnya. Kemudian hitung K2Y, di mana K2Y itu sama dengan H dikali F1, di mana sekarang variabel bebas untuk menghitung F1 itu adalah pada X di langkah sebelumnya ditambah H per 2. Kemudian variabel tak bebas Y-nya dihitung berdasarkan pada Y yang ada di langkah sebelumnya ditambah nilai K1Y yang sudah diperoleh di sini dibagi 2. Kemudian variabel tak bebas Z yang akan digunakan untuk mengevaluasi nilai F1 di sini itu adalah nilai Z yang ada di langkah sebelumnya ditambah dengan K1Z yang dihitung sebelumnya dibagi 2. Jadi perhatikan bahwa di sini Y di sini ditambah dengan K1 yang berkenaan dengan variabel Y. Sedangkan Z di sini ditambah dengan K1 per 2 yang berkenaan, di mana K1-nya itu berkenaan dengan K1 untuk Z itu. Kemudian hitung K2Z, di mana K2Z sama dengan H dikali F2, di mana F2 dievaluasi pada variabel bebas yang X di langkah sebelumnya ditambah H per 2. Kemudian untuk variabel tak bebas Y-nya itu merujuk pada nilai Y yang ada di langkah sebelumnya ditambah K1Y ini per 2. Sedangkan nilai Z-nya itu variabel tak bebas Z-nya itu merujuk pada nilai Z yang ada di langkah sebelumnya ditambah dengan K1Z ini dibagi 2. Kemudian hitung K3Y. K3Y itu sama dengan H dikali F1, di mana F1 untuk K3Y itu dievaluasi pada variabel bebasnya adalah X di langkah sebelumnya ditambah H per 2. Sedangkan nilai variabel tak bebas Y-nya itu digunakan nilai Y yang ada di langkah sebelumnya ditambah K2Y yang tadi dihitung dibagi 2. Sedangkan nilai variabel tak bebas Z-nya itu
merujuk pada nilai Z yang ada di langkah sebelumnya ditambah K2Z yang barusan dihitung dibagi 2. Nah, inilah variabel bebas dan variabel tak bebas yang digunakan untuk mengevaluasi F1 untuk perhitungan nilai K3Y. Kemudian K3Z sama dengan H dikali F2, di mana F2 dievaluasi pada X, Y, dan Z yang sama seperti untuk menghitung K3Y tadi. Kemudian hitung K4Y, di mana K4Y itu sama dengan H dikali F1, di mana sekarang F1 itu dievaluasi pada variabel bebas X di langkah sebelumnya ditambah H. Kemudian untuk variabel tak bebasnya nilai Y di langkah sebelumnya ditambah K3Y. Sedangkan Z variabel tak bebasnya itu adalah nilai Z di langkah sebelumnya ditambah K3 punya si Z tadi. Nah, kemudian terakhir hitung K4Z, di mana K4Z sama dengan H dikali F2, di mana F2 di sini dievaluasi pada variabel bebas dan variabel tak bebas yang sama dengan kondisi di sini. Jadi, sebelum menghitung nilai Y R plus 1 dan Z R plus 1 atau nilai Y dan Z di langkah selanjutnya, itu hitung dulu nilai K1 hingga K4Y dan K1 hingga K4Z. Nah, kita lihat bagaimana proses menjalankan algoritma metode Rumputa order 4 untuk menemukan nilai Y dan Z pada X sama dengan 1,5. Oke, ini dia saya kosongkan ya. Tadi ini kasusnya. Kita lihat kolom-kolom apa saja yang dibutuhkan. Lumayan panjang saudara-saudara, karena kita punya 2 variabel. Kalau punya lebih dari 2 variabel, maka banyaknya kolom yang dibutuhkan juga lebih banyak. Walaupun lebih banyak, sebagaimana yang disampaikan pada pertemuan pertama tentang metode numerik, salah satu kegunaannya adalah ketimbang kita membeli paket. Sebenarnya kan kalau MATLAB dan Maple pasti dia sudah menyediakan langsung paketnya. Namun kalau keuntungan kalau kita memahami metode numerik, menggunakan fasilitas yang ada saja bisa dilakukan untuk menemukan memecahkan masalah kita. Jadi di sini walaupun kelihatannya rumit, namun bisa digunakan kalau emang kita tidak punya fasilitas seperti Maple dan MATLAB. Oke, kita lihat kolom apa saja yang dibutuhkan. Yang pertama kolom R untuk menunjukkan langkah ke. Tadi kita butuh 5 langkah, maka di sini mulai dari langkah R sama dengan 0 hingga langkah ke-5. Kemudian ini kolom variabel bebas X, kemudian 2 kolom ini untuk variabel tak bebas Y dan Z. Nah, berikutnya kita kan harus menghitung nilai Y yang ada di langkah sebelumnya ya. Itu merujuk sama dengan nilai Y di langkah sebelumnya ditambah K1 hingga K4. Nah, untuk menghitung K1 kan kita butuh nilai F1 nih. Maka dihitung dululah nilai F1 pada nilai F1 dan hitung pula nilai F2 karena F2 nanti digunakan untuk menghitung K1Z. F1 itu berkenaan dengan formula dari turunan variabel Y pada X, dan F2 ini berkenaan dengan formula turunan Z pada terhadap variabel X. Ini maksudnya X ya. Kemudian kalau sudah dihitung nilai F1Z, F1Y dan F2Z, maka kita bisa menghitung nilai K1Y dan nilai K1Z. Boleh ini bertukar posisi ya, misalnya setelah F1Y langsung K1Y, setelah F2Z langsung K1Z. Jadi boleh juga dituliskan F1Y, kemudian kolom K1Y, kemudian kolom F2Z, kemudian kolom K1Z. Boleh-boleh saja. Oke, berikutnya kita harus menghitung nilai K2Y dan K2Z. Nah, K2Y itu kita harus mengevaluasi nilai F1 pada variabel bebas dan variabel tak bebas yang ini. Berarti kita butuh hitung dulu nilai X, nilai variabel nilai X ditambah H per 2, ini dia. Kemudian harus menghitung nilai Y ditambah K1 per 2, ini. Kemudian hitung nilai Z ditambah K1Z per 2, ini harusnya K1Z per 2 ya. Ini dia. Nah, yang ini, yang dalam kurung ini sama saja dengan dalam kurung yang ini ya. Tinggal hitung nilai F1 dan F2-nya. Maka kita tambahkan di sini kolom F1 dan kolom F2-nya. Kemudian barulah kita bisa menghitung nilai K2 dan K3, di mana K2 itu sama dengan nilai H dikali F1. Kemudian K2Z ini sama dengan nilai H dikali dengan F2 di sini. Berikutnya kita akan menghitung K3Y dan K3Z, di mana K3Y itu sama dengan H kali F1, di mana variabelnya ini sekarang nilai-nilai variabel bebas dan tak bebasnya sama saja ya di sini. Nah, variabel bebasnya adalah X ditambah H per 2. Maka ini dia. Kemudian sedangkan nilai Y dan Z-nya itu, ini ya tadi yang untuk K3.
Ini nilai Y ditambah K2Y, kemudian Z-nya itu Z ditambah K2Z. Ini dia, Y ditambah K2 per 2, yang di sini Z ditambah K2Z per 2. Barulah kita bisa hitung nilai F1 dan nilai F2-nya. Di mana F1-nya itu sama dengan ini, F2-nya sama dengan ini. Ingat tadi F1 itu kan formula dari turunan Y terhadap X, dan F2 itu adalah formula dari turunan Z terhadap X. Ini dia. Nah, sudah kita punya F1 dan F2, barulah kita bisa menghitung nilai K3-nya. Di mana K3Y itu H kali F1, sedangkan K3Z sama dengan H dikali F2. Oke, ini ya, K3Y dan K3Z. Kemudian berikutnya hitunglah nilai K4Y, di mana K4Y dan K4Z ya, di mana K4Y itu dievaluasi sama dengan H dikali F1, di mana F1-nya itu dievaluasi pada variabel ini, yaitu X-nya itu menjadi X ditambah H. Jadi ini dia, X-nya itu adalah X itu ditambah H. Kemudian untuk variabel tak bebas Y dan Z-nya, ini dia, Y ditambah K3Y. Sedangkan Z-nya adalah Z di langkah itu ditambah K3Z. Ini dia, Y ditambah K3Y dan Z-nya itu adalah Z ditambah K3Z. Jadi untuk menghitung K2 perlu K1, untuk menghitung K3 perlu K2, untuk menghitung K4 perlu K3. Sudah dapat variabel bebas dan variabel tak bebasnya ini, maka evaluasilah atau hitunglah nilai F1 dan nilai F2 merujuk ke variabel bebas ini dan variabel tak bebas ini. Kemudian kalau sudah dapat F1 dan F2-nya, barulah kita bisa hitung lagi nilai K4, di mana K4 itu adalah nilai X dikali F1, nilai K4Z itu adalah nilai H dikali F2Z. Oke, sudah sampai K4, barulah kita hitung nilai Y, bisa kita menghitung nilai Y dan Z yang ada di langkah berikutnya. Nah, bagaimana kalau kita misalnya mempunyai nilai banyaknya variabel tak bebas lebih dari 2, let's say kita punya variabel bebasnya ada 3. Maka di kolom ini nanti ada F1, F1Y, F2Z, F3W, misalnya variabel ketiganya adalah W. Kemudian di sini tambahkan lagi kolom K1Y, K1Z, K1W. Begitu juga di sini pasti ada XR, X variabel tak bebas Y, variabel tak bebas Z, tambahkan variabel tak bebas W. Kolom F1-nya juga ditambah, kolom F-nya juga bertambah, kolom K2 ini juga bertambah, dan seterusnya. Oke, sekarang kita jalankan algoritmanya. Di langkah pertama, nilai X awal itu sama dengan 1 sesuai dengan informasi di soal ini ya, yang dalam kurung ini menunjukkan nilai X awal. Kemudian nilai Y awalnya itu adalah, tadi adalah 2 ini, jadi di sini kita tuliskan 2. Z-nya itu adalah 1, jadi di sini 1. Jadi Z di langkah awal adalah 1 dari angka yang di sini ya. Kemudian H-nya diketahui 0,1. F1Y berarti jalankan Y dikurang 4Z tambah X. Ini ya. Jadi sama dengan Y ini dikurang 4 dikali Z ini ditambah X-nya di sini 1. Kemudian F2Z sama dengan 4 dikali Y yang ini dikurang 7 dikali Z yang ini. Oke, jadi F1Y ini dievaluasi berdasarkan pada nilai variabel bebas X, Y, dan Z yang ini. F2Z juga dievaluasi berdasarkan pada X, Y, dan Z yang ada di sini. Rumusnya saja yang berbeda. Kemudian untuk K1Y itu sama dengan, selalu ya, rumus K itu selalu H dikali F-nya. Kalau K1 berarti H dikali F1, kalau kalau K1Y berarti H dikali F1, kalau K1Z berarti H dikali F2 ini. Jadi ini sama dengan 0,1-nya kita kunci saja biar nanti bisa di-copy saja. Dikali K1Y itu adalah H dikali F1 ini ya. Berarti dikali ini. Kemudian K1Z sama dengan H ini dikali F2Z ya. K1Z sama dengan H dikali F2Z ini. Jadi ini. Berikutnya kita hitung X R ditambah setengah H, berarti ini sama dengan X-nya ini ditambah H ini. Setiap ada H itu kita kunci saja dengan tekan F4 dibagi 2. Kemudian Y di sini sama dengan Y di langkah ini ditambah K1Y-nya, ini kolom K1Y dibagi 2. Kemudian yang ini Z-nya adalah nilai Z di sini ditambah
K1Z yaitu ini dibagi 2. Kemudian F1Y berarti jalankan ini, F2Z jalankan ini. Nah, untuk F1Y dan F2Z ini dievaluasi berdasarkan pada nilai X, Y, dan Z yang ada di sini. Jadi, copy saja yang ini nih, 2 ini. Atau copy juga sekaligus semuanya ini. Kita lihat bahwa akan akurat kok. Yang ini adalah 4 dikurang Y dikurang 4Z tambah X, di mana Y, Z, X-nya itu merujuk ke angka di kolom ini, tidak di kolom ini, yaitu yang di kolom ini. Kemudian F2Z itu adalah 4Y dikurang 7Z yang merujuk ke kolom ini. Kemudian K2Y itu adalah dari nilai H ini ya, terblok ya, dikali F1Y. Kemudian K2Z ini adalah nilai H ini dikali F2Z. Jadi kedepannya yang ini itu bisa di copy saja. Oke, kemudian untuk XR ditambah setengah sama dengan XR-nya tadi itu adalah yang di awal ini ditambah H/2. H-nya itu adalah tadi yang ini kita kunci bagi 2. Kemudian YR ini sama dengan YR ditambah K2/2. YR-nya adalah yang ini ditambah ini tadi ya, K2Y ini kolom K2Y-nya dibagi 2. Kemudian ZR ini berarti Z di sini ditambah K2 ini dibagi 2 ya. Kemudian F1Y dan F2Z-nya itu ini kita copy saja ke sini. Kemudian untuk XR ditambah H. Untuk XR ditambah H berarti ini XR-nya adalah yang paling awal ini, kemudian ditambah H ini kita kunci, kemudian YR ditambah K3Y berarti YR-nya itu adalah yang ini ditambah K3 itu yang barusan dihitung ini ya, kolom K3. Kemudian ZR ditambah K3Z sama dengan ZR ini ditambah K3Z ini. Oke, kelihatan ya. Oke. Nah, F1Y berarti jalankan lagi ini berdasarkan pada X, Y, dan Z yang ada di sini. Sama dengan, tadi kita copy saja ini. 4 kolom ini secara berturut-turut. Oke, sudah sampai K4Z untuk di langkah ini, maka kita ke langkah baru di langkah 1. Nilai X di langkah 1 sama dengan nilai X di langkah sebelumnya ditambah dengan nilai H-nya. Kita matikan kolom untuk H-nya. Kemudian YR ini sama dengan Y di langkah ini, jalankanlah rumus ini. Yaitu nilai Y yang ada di langkah sebelumnya ini ditambah dengan K1Y, berarti yang ini, ditambah 2 kali K2Y, ini K2Y, ditambah 2 kali K3Y, 2 kali K3Y, ini K3Y, kemudian ditambah, terakhir itu adalah ditambah K4Y, K4Y itu ini, tutup kurung bagi 6. Oke. Ini dia ya. Kemudian untuk Z sama saja, bisa di copy saja sih. Dia akan menghitung nilai Z yang ada di langkah sebelumnya, yaitu E14 ini, ditambah yang ini adalah, coba lihat kolomnya itu merujuk ke kolom Z K1Z, kemudian ditambah 2 kali ke kolom K2Z dia, kemudian ditambah ke kolom K3Z dia, kemudian ditambah ke kolom K4Z ya, bagi 6. Nah, untuk berikutnya kan kita belum sampai pada tujuan nih. Ini masih X 1,1. Yang tujuan kita kan sampai X sama dengan 1,5. Ini kalau tarik saja berarti sampai langkah kelima kan ya. Nah, yang ini kita copy saja nih semuanya. Copy. Oke. Nah, mulai dari ini, dari sini karena sudah formula ya tinggal tarik saja ke bawah.
Oke. Sampailah kita pada solusinya atau ketemulah kita pada tujuan kita bahwa pada X sama dengan 1,5 nilai Y-nya adalah 1,4699 dan Z-nya adalah 0,9074. Informasi yang di kolom ini tidak diperlukan lagi kalau kita cukup mau menemukan nilai Y dan Z hanya sampai pada X sama dengan 1,5 saja. Nah, inilah yang kita cari itu. Oke. Dengan demikian kita peroleh tadi bahwa nilai Y pada 1,5 dengan metode Runkuta itu adalah 1,4699, nilai Z pada 1,5 adalah 0,9074. Nah, kita lihat perbandingan dengan metode Euler tadi. Dengan metode Euler, nilai Y pada 1,5 adalah 1,4066, sedangkan dengan metode Runkuta adalah segini. Nggak terlalu jauh berbeda ya. Berbedanya di digit kedua di belakang koma. Kemudian nilai Z-nya adalah dengan metode Euler segini. Kemudian dengan metode Runkuta order 4 itu adalah segini. Oke. Ini berbeda di digit ke-1 di belakang koma sebagaimana yang disampaikan bahwa untuk metode Euler itu sebaiknya kecilkan terus hanya kalau kita mau misalnya hasilnya emang dekat dengan metode Runkuta, sejauh kita yakin bahwa metode Runkuta kita benar dan kita mau lebih yakin bahwa hasil dari metode Euler ini maunya dekat dengan metode Runkuta, maka coba perkecil lagi nilai H pada metode Euler. Pasti akan ketemu hasil yang sangat dekat dengan hasil yang diperoleh pada metode Runkuta ini. Oke, sekian untuk sistem PDB ya. Sistem PDB berarti suatu kumpulan dari persamaan diferensial biasa yang lebih dari satu persamaan. Nah, sekarang kita ke PDB order tinggi. Nah, apa itu PDB order tinggi? PDB order tinggi itu adalah suatu persamaan diferensial dengan order yang lebih dari satu. Artinya, turunan yang muncul pada persamaan tersebut tidak hanya turunan pertama, melainkan ada turunan kedua atau ada turunan ketiga dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan PDB order tinggi. Nah, untuk menyelesaikan masalah PDB order tinggi itu bisa kita transformasi menjadi sistem PDB order 1. Jadi tidak ada metode baru untuk menemukan solusi dari masalah PDB order tinggi. Namun yang ada adalah kita akan memanfaatkan metode yang dibahas pada masalah sistem PDB untuk menyelesaikan PDB order tinggi. Strateginya adalah yaitu tadi kita ubahlah PDB order tinggi itu menjadi sistem PDB order 1 sehingga nanti kita bisa menggunakan metode Euler atau metode Runkuta untuk menemukan solusinya. Oke, let's say diberikan PDB order n dengan y-nya itu adalah sama dengan yx, artinya adalah y itu adalah suatu fungsi atau suatu formula yang tergantung pada variabel x. Nah, kalau kita bicara PDB order n dengan y sama dengan yx, berarti yang namanya PDB kan persamaan diferensial ya. Berarti di dalam persamaan diferensial tersebut turunan tertinggi yang muncul adalah turunan ke n. Kalau PDB order 2, maka turunan tertinggi yang muncul dalam persamaan tersebut adalah turunan kedua, turunan tertinggi. Kalau PDB order 5, maka turunan tertinggi yang muncul pada persamaan diferensial tersebut adalah turunan ke-5. Nah, bentuk baku dari persamaan diferensial untuk kalau mau ditemukan solusinya dengan menggunakan metode numerik atau sebelum ditransformasikan menjadi sistem PDB order 1 adalah nyatakan bahwa turunan tertingginya itu, turunan tertinggi dari Y itu sama dengan fungsi atau formula yang tergantung pada X, Y, kemudian turunan pertama dari Y, turunan kedua dari Y, hingga turunan ke N kurang 1 dari Y terhadap variabel bebas X. Oke, dengan kata lain, semacam dipisah itu yang di ruas kiri itu adalah turunan tertingginya saja, yang di ruas kanan itu adalah formula yang tergantung pada X dan Y serta turunan-turunan lainnya. Nah, kalau kita punya PDB order lanjutnya itu atau order tingginya bisa dibentuk seperti ini, maka bisa pula kita transformasi bentuk persamaan ini menjadi sistem PDB order 1. Contohnya nih,
Misalnya kita punyai PDB order 2-nya adalah turunan kedua, PDB order 2 adalah turunan kedua sama dengan suatu fungsi atau persamaan yang tergantung pada X, Y, dan turunan pertama. Kalau di sini turunan kedua, tentunya di sini hanya sampai turunan pertama karena asumsinya adalah turunan kedua sudah merupakan turunan tertinggi di dalam PDB order 2. Nah, untuk menyelesaikan masalah PDB order 2 yang begini dengan menggunakan metode numerik, maka informasi yang diperlukan adalah nilai awal pada X0, nilai awal untuk Y pada X0, dan nilai awal dari turunan pertama dari Y pada X0. Jadi, kita perlu untuk menemukan solusi dari persamaan diferensial order tinggi ini dengan menggunakan metode numerik, semua nilai untuk variabel yang di dalam kurung ini harus diketahui nilai awalnya, harus diketahui nilai X0-nya, harus diketahui nilai Y pada X0, dan harus diketahui nilai Y aksen pada X0. Nah, bagaimana kita mentransformasinya? Oke, kita misalkan Y aksen sebagai Z. Kalau Y aksen sebagai Z atau turunan pertama dari Y adalah Z, maka turunan kedua dari Z adalah turunan pertama dari turunan kedua dari Y itu sama dengan turunan pertama dari Z. Jadi tadi kan kita memisalkan Y aksen sama dengan Z, maka turunkan lagi persamaan ini terhadap variabel X sehingga kita punya turunan dari turunan pertama itu adalah turunan kedua, turunan dari Z itu adalah turunan pertama Z. Jadi dinotasikan seperti ini. Turunkan kedua ruas. Turunan dari Y aksen adalah Y2 aksen, turunan dari Z adalah Z aksen. Nah, berikutnya kan diketahui nilai awalnya adalah pada X0, nilai Y-nya adalah Y0. Kemudian diketahui pula ini informasi di soal ya, nilai turunan pertama pada X0 adalah ZX0. Maka kalau kita transformasikan sistem ini bentuk ini menjadi sistem persamaan diferensial order 1, kita punyain ada dua variabel tidak bebasnya, yaitu ada variabel Y dan variabel Z, di mana Y itu tetap Y, sedangkan Y aksen ini digantikan oleh variabel baru, yaitu kita notasikan dengan Z, sedangkan X-nya tetap ya. Nah, yang ini yang persamaan diferensial order 2 ini yang tadinya hanya persamaan berubah menjadi sistem PDB, yaitu yang Y aksen itu sama dengan Z, kemudian yang Z aksen itu sama dengan Y aksen, Y2 aksen, kan Z dari sini Y2 aksen sama dengan Z aksen, berarti Z aksennya sama dengan Y2 aksen atau turunan kedua dari Y, di mana turunan kedua dari Y itu tadi sama dengan ini ya. Kemudian yang Y aksen ini berganti menjadi Z. Jadi udah kita punyalah ini sebagai sistem persamaan. Kan yang namanya sistem persamaan diferensial itu yang di ruas kirinya adalah bentuk turunan, sedangkan yang di ruas kanannya tanpa ada bentuk turunan. Ini Z tidak ada turunan, sedangkan ini juga suatu formula yang tergantung pada X, Y, dan Z, tidak ada bentuk turunan. Jadi kalau kita punya PDB order 2, maka kita bisa membentuk sistem PDB order 1 dengan dua variabel tak bebas. Kalau kita punya PDB order 3, berarti turunan tertingginya adalah turunan ketiga, maka sistem PDB yang dibentuk itu adalah sistem PDB yang terdiri dari 3 variabel tidak bebas. Oke, berikutnya nilai awalnya adalah yang ini tetap, yang ini ya tetap kebetulan dinotasikan sama ya. Cuman yang Y aksen X0 itu menjadikan kalau kita punya sistem PDB-nya seperti ini, berarti yang kita butuhkan nilai awalnya adalah nilai Y pada X0 dan nilai Z pada X0. Nilai Z pada X0 itu sama dengan nilai Y aksen pada X0. Kenapa? Karena kan tadi Z-nya sama dengan Y aksen, atau dari sini Z sama dengan Y aksen, sehingga yang Y aksen ini berganti menjadi Z, di mana Z pada X0 itu adalah Z0. Oke, jadi kalau kita mau menyelesaikan PDB order 2 ini dengan nilai awal ini, sama artinya dengan kita menyelesaikan sistem PDB order 1 ini, di mana ada dua variabel tak bebas yaitu Y dan Z dengan nilai awalnya adalah ini. Nah, kalau ditanyakan nilai Y pada suatu konstanta, ya berarti kita hanya melihat nilai Y-nya saja, bisa diabaikan nilai Z-nya, karena Z ini kan untuk hanya hanya menjadi keperluan kita adalah untuk mempermudah menemukan solusi dari PDB order 2. Jadi tetap aja kita fokus pada nilai
Y-nya. Kita lihat contohnya. Misalkan diberi PDB order 2 adalah turunan kedua atau Y double aksen dikurang 3Y aksen dikurang 2Y sama dengan eksponen pangkat X. Dengan nilai awalnya adalah nilai Y pada 0 sama dengan 1 dan nilai turunan pertama pada 0 sama dengan 0,5. Sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa kalau kita punya PDB order 2, berarti turunan tertinggi yang muncul adalah turunan kedua. Maka kita butuh nilai awal untuk X, Y, dan Y aksen. Di sini nilai awal X-nya itu adalah 0, nilai awal untuk Y adalah 1, dan nilai awal untuk Y aksennya adalah 0,5. Nah, kemudian sebelum kita untuk mentransformasi PDB order 2 ini menjadi sistem PDB, kita harus menemukan harus mengubah dulu bentuk persamaan ini sedemikian sehingga turunan kedua ini sendiri berada di ruas kiri, yang lainnya pindah ke ruas kanan. Jadi kita punya dari persamaan ini turunan kedua dari Y itu sama dengan 3Y aksen ditambah 2Y tambah E pangkat X. Yang E pangkat X-nya tetap positif ya karena dia tetap di ruas kanan, sedangkan kurang dan kurang ini pindah ke kanan ya jadi tambahkan ya. Nah, langkah berikutnya kita akan memisalkan Y aksen ini sebagai Z. Jadi misalkan Y aksen sebagai Z, dan kemudian kalau Y aksen sebagai Z, maka turunkan ini masing-masing ruas terhadap X, sehingga turunan dari Y aksen itu adalah Y2 aksen atau Y double aksen. Turunan dari Z terhadap X adalah menjadi Z aksen. Nah, berikutnya kan kita maunya muncul, sudah sampai sini, maka kita punyainlah bahwa yang Y2 aksen ini kan tadi sama dengan 3Y aksen tambah 2Y ditambah E pangkat X ya. Gantilah yang di ruas kiri ini menjadi 3Y aksen tambah 2Y ditambah E pangkat X. Sedangkan yang di ruas kanannya ya tetap saja Z aksen. Nah, nanti dari dua bentuk ini kita punyain bahwa Z aksen itu sama dengan Z aksen kan sama dengan 3Y aksen tambah 2Y tambah E pangkat X kan ya. Namun, sebagaimana konsep untuk menyelesaikan masalah dengan sistem PDB, yang di ruas kanan itu tidak boleh ada bentuk turunan. Nah, sedangkan di sini kan Z aksen sama dengan ini nih, masih ada bentuk turunannya yaitu Y aksen. Nah, Y aksen ini kan tadi sama dengan Z, maka gantilah Y aksen di sini dengan Z, sedangkan 2Y tambah E pangkat X-nya tetap begini adanya. Oke. Nilai awalnya tadi adalah pada X sama dengan 0, Y0-nya sama dengan 1, kemudian pada X sama dengan 0, nilai Y aksennya sama dengan 0,5. Dan Y aksen itu kan sama dengan Z, maka Y aksen di sini ganti dengan Z. Oke. Nah, dengan demikian dari proses ini ketemulah sistem PDB order 1. Untuk sistem PDB order satunya, karena di PDB kita itu adalah PDB order 2, maka di sistem PDB-nya itu nanti akan muncul variabel tak bebasnya 2, yaitu di sini adalah Y aksen dan Z aksen, di mana persamaan pertama dalam sistem itu adalah Y aksen sama dengan Z, kemudian persamaan kedua dalam sistem itu adalah persamaan yang ini nih, Z aksen sama dengan 3Z tambah 2Y ditambah eksponen pangkat X. Nah, di ruas kanan ini kan tidak ada bentuk turunan lagi ya, sesuai dengan bentuk baku dari sistem PDB order 1, di mana di ruas kanan itu tidak ada bentuk turunan, melainkan formula yang hanya tergantung pada variabel bebasnya, yaitu X, dan variabel tidak bebasnya, yaitu dalam hal ini adalah Y dan Z. Nah, jadi PDB order 2 yang ini itu sama saja dengan sistem PDB ini. Maka menyelesaikan masalah PDB order 2 ini sama saja dengan menyelesaikan masalah sistem PDB order 1 ini. Nah, nilai awalnya kalau kita transformasi, tadi kan Y0 sama dengan 1. By the way, kalau kita punya sistem PDB-nya seperti ini, berarti nilai awal yang kita butuhkan kan adalah nilai Y pada kondisi awal dan nilai Z pada kondisi awal. Nilai Y pada kondisi awal yaitu pada X sama dengan 0 adalah 1 sesuai dengan informasi di sini. Kemudian nilai Z di kondisi awal itu diambil dari nilai Y aksen pada kondisi awal ini, sehingga Z pada 0 adalah 0,5. Kenapa bisa? Karena kan Z-nya tadi sama dengan Y aksen, jadi Y aksennya tinggal diganti dengan Z.
Sehingga untuk menemukan solusi dari atau nilai Y pada X sama dengan 0,8 itu bisa dipecahkan atau ditemukan jawabannya dengan menjalankan sistem PDB order 1 ini dengan nilai awal ini menggunakan metode Euler atau metode Runge-Kutta. Dengan demikian, sekali lagi menyelesaikan PDB order 2 ini dengan nilai awal ini sama halnya dengan menyelesaikan sistem PDB order 1 ini dengan nilai awalnya ini. Namun, untuk penemuan secara spesifik nilai Y pada X sama dengan 0,8, ya kita fokus pada nilai Y-nya saja, tidak perlu fokus pada nilai Z-nya. Namun, Z juga penting untuk tepat nilainya karena kan dia dibutuhkan untuk menemukan nilai Y. Oke, bagaimana metode untuk menyelesaikan ini sama seperti materi yang kita bahas barusan yaitu tentang sistem PDB. Jadi saya tidak membahas bagaimana menemukan solusi dari sistem PDB ini lagi karena sama persis metodenya baik menggunakan metode Euler atau menggunakan metode Runge-Kutta ya. Contoh lainnya misalnya diberikan PDB order 3. Kalau PDB-nya adalah order 3, berarti turunan tertinggi yang muncul dalam persamaan itu adalah turunan ketiga. Ini dia ada turunan ketiga dikurang X ditambah Y kuadrat dikurang turunan pertama ditambah 3 kali turunan kedua. Di sini dengan catatan sebenarnya adalah Y itu adalah suatu fungsi yang tergantung pada variabel bebas X. Kemudian nilai awalnya adalah pada Y sama dengan 0, nilai Y-nya adalah 0, pada X sama dengan 0, nilai turunan pertama dari Y terhadap X adalah 0,5, dan pada X sama dengan 0, maka turunan kedua Y pada X itu adalah 1. Kita ingin mengestimasi nilai Y pada X sama dengan 1,1. Nah, kita lihat bagaimana proses merubah PDB order 3 ini menjadi sistem PDB order 1. Kalau PDB-nya order 3 berarti tentunya kita akan membentuk sistem PDB order 1 dengan banyaknya variabel tak bebasnya adalah sebanyak 3. Oke, langkah pertama adalah dari persamaan persamaan diferensial ini kita ubah dulu sesuai dengan bentuk bakunya untuk turunan tertingginya yaitu turunan ketiga sendiri berada di ruas kiri. Sehingga dari persamaan ini kita punya turunan ketiga dari Y terhadap X itu sama dengan X dikurang Y kuadrat ditambah Y aksen dikurang 3Y double aksen. Pindah ke ruas kanan semua ya. Nah, langkah berikutnya kita misalkan Y aksen sebagai Z. Kita misalkan Y aksen sebagai Z, kemudian turunkan kedua ruas ini terhadap variabel X, karena variabel X-nya kan variabel bebas ya. Maka turunan ini menjadi turunan kedua dari Y aksen adalah Y double aksen, kemudian turunan dari Z itu adalah Z aksen. Langkah berikutnya turunkan lagi turunan kedua ini persamaan ini sekali lagi karena kan di sini harus muncul turunan ketiga ya. Jadi turunkan lagi persamaan ini sekali lagi terhadap variabel X sehingga turunan dari turunan kedua adalah menjadi turunan ketiga dan turunan dari turunan pertama adalah menjadi turunan kedua. Nah, nanti ketika kita menuliskan sistem persamaannya kan tidak boleh ada bentuk turunan ya di dalam persamaan maksudnya itu tidak boleh ada bentuk turunan di ruas kanannya. Maka yang Y aksen oke sama dengan Z. Kemudian Z aksen itu sama dengan Y 2 aksen dan Z 2 aksen itu sama dengan Y 3 aksen. Nah, berikutnya supaya di sini tidak ada bentuk turunan kedua karena kan kita mau menyatakan sistem PDB order 1 tuh. Jadi bentuk turunan yang ada yang kita mau itu adalah turunan pertama saja, namanya juga order 1. Maka kita misalkan Z aksen ini kita misalkan dengan T. Nah, kalau Z aksen sama dengan T, turunkan lagi kedua ruas ini atau semua ruas ini terhadap variabel X. Ini kan diturunkan tetap Y3 aksen ya. Turunan dari Z aksen terhadap X adalah Z2 aksen. Kemudian turunan dari T terhadap X adalah T aksen, kita simbolkan. Kemudian nanti nilai awalnya itu adalah by the way ini T aksennya kan T aksen kan sama dengan turunan ketiga dari Y ya. Dan turunan ketiga dari Y itu kan sama dengan ini nih. Ya sudah, jadi T aksen nanti akan sama dengan ini dia. Nah, berikutnya nilai awalnya di sini adalah nilai Y pada X sama dengan 0 adalah 0. Kemudian turunan pertama dari Y pada X sama dengan 0 adalah 0,5 dan turunan kedua Y pada X sama dengan 0 adalah 1. Nah, berikutnya barulah kita bisa menuliskan bentuk sistem PDB order 1 untuk ini semua.
Nah, persamaan pertama itu adalah Y aksen sama dengan Z. Kemudian persamaan kedua dalam sistem ini adalah persamaan Z aksen sama dengan T. Kemudian persamaan ketiga di dalam sistem ini adalah T aksen sama dengan X dikurang Y kuadrat tambah Y aksen dikurang 3Y 2 aksen. Nah, namun kan di dalam sistem PDB kalau mau diselesaikan dengan metode numerik yang ruas kanan itu kan harus tidak boleh ada turunan. Dan tadi kita udah deal bahwa Y aksen itu sama dengan Z dan Y 2 aksen itu sama dengan ini ya, T. Maka ganti Y aksen di sini dengan Z dan Y 2 aksen ini diganti dengan T. Jadi persamaan ketiga adalah T aksen sama dengan X kurang Y kuadrat ditambah Z dikurang 3T. Kemudian untuk nilai awalnya kita transformasikan dari Y0 sama dengan 0 sudah benar, sama dengan 0 ya harusnya. Jadi ini harusnya sama dengan 0. Kemudian kita butuh nilai untuk sistem ini, berarti kan kita butuh nilai awal untuk Y, butuh nilai awal untuk Z, dan butuh nilai awal untuk T. Nilai awal untuk Z itu adalah diambil dari persamaan Y aksen 0 sama dengan 0,5. Karena kan Y aksen itu sama dengan Z. Nah, ini dia. Kemudian berikutnya untuk nilai awal dari T itu kan sama dengan turunan turunan kedua dari Y. Maka ganti Y2 aksen di sini dengan T. Jadi nilai awal T pada X sama dengan 0 adalah 1. Ini harusnya 0 ya. Oke, udah kalau kita mau mengestimasi nilai Y pada X sama dengan 1,1 ya selesaikanlah sistem PDB order 1 ini baik dengan menggunakan metode Euler ataupun dengan menggunakan metode Runge-Kutta. Hasil nilai Y yang kita peroleh dari sistem PDB ini itu juga berlaku untuk nilai Y atau untuk menyelesaikan masalah PDB order 3 ini. Oke, sekian untuk materi hari ini. Kita sudah bahas tentang persamaan diferensial biasa, baik order 1 ataupun order tinggi, serta membahas sistem persamaan diferensial biasa order 1 dengan metode numerik. Jadi poin input penting untuk menyelesaikan masalah persamaan diferensial biasa dan sistem persamaan diferensial biasa dengan metode numerik adalah kita butuh input awal berupa nilai awal, ya. Oke, semoga materi ini mudah dipahami. Untuk berikutnya, silakan dikerjakan latihannya yang akan disampaikan di video terpisah nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day.